Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you? I hope that all of you are fine. Now we are going to learn in chapter 3 about obligations, prohibitions, and recommendations. For the first, obligations in bahasa Indonesia artinya adalah kewajiban. An obligation is a course of action that someone is required to take, whether legal or moral, necessary to do. Maksudnya adalah, obligasi merupakan tindakan seseorang yang diperlukan untuk mengambil keputusan, baik secara resmi maupun sikap yang akan dilakukan. Nah, jadi intinya obligation ini adalah ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keharusan atau kewajiban. Jadi wajib ya ini hukumnya. Nah, how to write obligations? The pattern atau polanya, subject, kemudian ada must, kemudian verb base atau verb one. Nah, untuk must bisa juga menggunakan model yang lain, yaitu have to. Nah, kita simak pembahasan berikutnya. Must shows us that the obligation comes from the speaker. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita menggunakan must, itu menunjukkan kewajiban atau keharusan yang berasal dari pembicara. Maksudnya adalah pembicara sendiri yang harus mewajibkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, I must hand in my thesis by tomorrow. Saya harus menangani atau mengerjakan tesis saya besok. I really must call my parents. Saya harus menelpon orang tuaku. I must speak louder because the teacher cannot hear me. Nah, jadi kalau menggunakan must, pembicara atau speaker itu merasa bahwa dirinya itu harus melakukan hal tersebut, kewajibannya untuk melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan have to shows that the obligation comes from someone else, not the speaker. This is usually referring to a rule or law. Jadi have to ini sebenarnya juga sama, menunjukkan suatu kewajiban atau keharusan. Namun ini berasal dari orang lain, tidak dari pembicara tersebut. Nah, ini biasanya menunjukkan suatu peraturan atau undang-undang. Contohnya, we have to be at the airport at least 2 hours before the flight. Nah, jadi kita harus berada di airport, bandara, paling lambatnya itu 2 jam sebelum keberangkatannya. Nah, we di sini tidak hanya speaker, tidak hanya pembicara saja yang mengharuskan, tetapi di sini we bisa berarti dia sama anggota keluarganya atau dia sama temannya, seperti itu. Kemudian contoh yang lainnya, do we have to work on Saturday? Nah, apakah kita harus bekerja pada hari Sabtu? Kemudian yang contoh ketiga, they have to wear their uniforms at school. Mereka harus menggunakan seragam mereka saat berada di sekolah. Here is an example of the difference between have to and must. Di sini ada contoh lain, yaitu untuk membedakan antara have to dan must. Contoh yang pertama, my doctor said that I have to stop smoking or I will make serious problems. Nah, di sini ada kata have to yang artinya ini tadi ya, dokter saya mengatakan
mengatakan bahwa saya harus berhenti merokok atau saya akan menanggung masalah yang serius. Nah, resiko yang serius. Nah, jadi di sini kan saya tidak memiliki pilihan lain. Jadi saya harus berhenti merokok karena itu saran dari dokter saya. Nah, seperti itu. Jadi have to ini yang mengharuskan itu tadi adalah dokternya. Kemudian yang kedua, I must stop smoking. It's costing me too much money. It's my decision. Maksudnya adalah saya harus berhenti merokok karena itu sangat menghabiskan banyak uang. Nah, ini adalah keputusan saya. Jadi must di sini digunakan karena pembicara ini I merasa wajib, merasa harus untuk berhenti merokok karena merokok itu mengeluarkan banyak uang. Nah, seperti itu. Kemudian kita beranjak ke prohibitions atau larangan. Nah, prohibition is an expression to warn other people not to do something or to forbid. Maksudnya adalah prohibition ini merupakan kalimat larangan yang mengungkapkan seseorang untuk melarang orang lain supaya tidak melakukan sesuatu. Jadi, prohibition ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah larangan. How to write prohibition? Please pay attention. The pattern yang pertama ini ada pola do not atau kalian bisa menyingkatnya don't, kemudian diikuti oleh bare infinitive atau verb one. Contohnya yaitu don't do it, jangan lakukan itu. Don't lie to me, jangan berbohong padaku. Don't steal, jangan mencuri. Don't go away from me, jangan pergi dariku. Don't forget, jangan lupa. Don't smoke, jangan merokok. Don't eat, jangan makan. Don't park, jangan parkir. Nah, untuk penggunaan do not harus diikuti oleh verb one atau bare infinitive. Kemudian, kalau ada pattern do not plus be, baru diikuti oleh non-verb atau selain kata kerja. Bisa berarti kata sifatnya. Contoh, don't be lazy, jangan malas. Di sini lazy bukan kata kerja, tetapi kata sifat atau adjective. Jadi patternnya don't be lazy, bukan don't lazy. Karena di sini lazy merupakan kata sifat atau non-verb, bukan kata kerja. Kalian perlu menambahkan be setelah kata don't. Don't be crazy, jangan konyol. Don't be stupid, jangan bodoh. Don't be stingy, jangan pelit. Don't be late, jangan terlambat. Okay, now the next pattern yang ketiga yaitu no plus verb in. Jadi kalau tadi ada do not plus verb one, kemudian don't plus be plus non-verb, dan yang ketiga ini adalah no plus verb in. Jadi contohnya no smoking, no parking, no eating. Nah, kalau kalian menggunakan don't smoking, jelas kurang tepat. Nah, kalau ada verb in ini berarti depannya tinggal menambahkan no. No smoking, no parking, no eating. Seperti itu. Oke, contoh. Kalau kalian menggunakan verb in, berarti kalian tinggal menambahkan no di depannya. No smoking,
Sedangkan kalian menggunakan verb one-nya, kalian menggunakan don't smoke, do not smoke. Sedangkan seperti ini, no eating, don't eat, do not eat. Kemudian don't park, no parking. Nah, another example, you must not borrow more than 3 books at a time. Kamu tidak boleh meminjam lebih dari 3 buku dalam satu waktu. Don't sit on the bench. Jangan duduk di bangku itu. Don't run in the corridor. Jangan berlarian di koridor. It is prohibited to write in the wall. Ini dilarang untuk menulis di dinding. It is forbidden to sleep in the class. Ini dilarang untuk tidur di dalam kelas. Okay, for the next recommendation, dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah saran atau anjuran. Recommendation is an expression to give advice to people. Kalimat rekomendasi merupakan ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran kepada orang lain. How to write recommendation? The pattern, subject, plus should, and then verb base or verb one. You should get up early and have more exercise. Kamu sebaiknya bangun tidurnya lebih awal dan berolahraga. Have more exercise di sini maksudnya adalah harus banyak berlatih, bukan berarti berlatih apa ya, tapi di sini adalah berolahraga. Kemudian you should try that new Padang restaurant. Nah, kamu harus mencoba restoran Padang yang baru. You should read newspapers, magazines, and watch movies in original version. Kamu harusnya membaca koran, majalah, dan menonton film dalam versi yang original atau versi yang asli. Nah, you should not wait until the last moment to study. Nah, ini tadi adalah contoh penggunaan dari should. Nah, Oke, sekian dari Ustazah. If you have any question, please write on our Google Classroom. And good luck for everyone. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.